Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Adi Firmanto. Channel saya berjudul Hidup Bersama Firman. Secara berurutan dalam video saya di channel ini akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara membaca tuntas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap mengawali bacaan sebuah kitab, akan saya bacakan keterangan ringkas topik tentang kitab yang akan kita baca. Kita mulai dari Pentatuk. Pentatuk dalam bahasa Yunani, yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 5 kitab. Dan merupakan judul dari kelima kitab pertama Alkitab yang semuanya ditulis oleh Musa. Kelima kitab ini menceritakan sejarah bangsa Israel, yaitu sejarah asal-usulnya dalam panggilan Abraham dan kelahiran ke-12 putra Yakub, itu tertulis dalam kitab Kejadian. Kemudian kelahirannya sebagai bangsa Sinai dalam kitab Keluaran. Kemudian sejarah perjalanannya sebagai bangsa pilihan Tuhan di kitab Keluaran dan Imamat. Sejarah ketidakpercayaan dan ketidaktaatannya dalam kitab Bilangan, serta persiapannya untuk menaklukkan tanah perjanjian, tertulis dalam kitab Ulangan. Dari pengalaman-pengalaman Israel tersebut, orang-orang Kristiani masa kini dapat belajar tentang Tuhan dan kehidupan iman. Seperti yang disebut dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Sejarah bangsa tersebut memberikan penghiburan sekaligus peringatan dan juga janji keselamatan. Kita memerlukan kedua-duanya. Lihat di kitab Roma pasal 15 ayat 4. Pengetahuan tentang Pentatuk menyediakan landasan bagi pemahaman seluruh Alkitab. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub, Yusuf, dan Tuhannya Musa juga adalah Tuhan kita. Kita dapat mempercayainya untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Itulah penjelasan ringkas 5 kitab pertama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selanjutnya kita akan mulai membaca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah buku tentang asal mula. Asal mula penciptaan itu di pasal 1, asal mula sejarah manusia termasuk pernikahan di pasal 2. Kemudian asal mula dosa dan kematian di pasal 3, asal mula janji sang penebus di pasal 3 ayat 15, pasal mula peradaban manusia Kejadian 4 ayat 16 dan seterusnya, asal mula Babel pasal 11, dan asal mula bangsa Yahudi pasal 12. Narasi kitab terus membawa hal-hal yang telah dimulai di kitab Kejadian hingga akhirnya digenapi di kitab Wahyu. Kitab ini adalah buku tentang keturunan, menggambarkan silsilah dari Adam sampai terbentuknya bangsa Israel. 10 silsilah yang berlainan dicatat di dalam kitab ini. Catatan tersebut berpusat pada 6 orang dan keluarga mereka, yaitu Adam pasal 1 sampai dengan 5, Nuh pasal 6 sampai dengan 10, Abraham pasal 11 ayat 1 sampai dengan pasal 25 ayat 18, Ishak pasal 25 ayat 19 sampai 27 ayat 46,
Yakub pasal 28 sampai dengan 36, dan Yusuf pasal 37 sampai dengan 50. Silsilah-silsilah ini mungkin menyemukan bagi kita, tetapi penting untuk menelusuri garis keturunan Sang Penebus. Kitab ini adalah buku tentang iman. Nuh percaya kepada Tuhan dan membangun sebuah batra. Abraham percaya kepada Tuhan dan meninggalkan rumahnya untuk pergi ke tanah perjanjian. Abraham dan Sarah percaya kepada Tuhan dan Dia memberi mereka seorang putra. Tuhan memberikan janji-janjinya dan kemudian bertindak atas nama orang-orang yang mempercayainya, sama seperti yang dilakukannya sekarang. Lihat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 22. Kitab ini adalah buku tentang pembentukan. Tuhan sabar bekerja dengan umatnya untuk membentuk mereka sesuai kehendaknya. Mereka sering mengecewakannya, tetapi Tuhan tidak membuang mereka. Dia tetaplah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Dia dapat menyelesaikan di dalam hidup Anda segala sesuatu yang telah direncanakannya bagi Anda. Nah, sekarang kita masuki kitab Kejadian pasal 1. Setiap hari kita melihat dan merasakan dunia yang ada di sekitar kita. Kita perlu ingat bahwa dunia ini berbicara kepada kita tentang Tuhan, keberadaannya, kebijaksanaannya, dan kuasanya. Roma 1 ayat 20, Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. Tuhan mencipta. Segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Semua memenuhi apa yang Dia maksudkan bagi kemuliaannya. Itu di Kolose 1 ayat 16 sampai 17, juga di Wahyu 4 ayat 11. Dia bekerja melalui kuasa firman-Nya. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Firman yang sama juga dapat bekerja di dalam hidup kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dia bekerja berdasarkan suatu rencana. Mula-mula Dia membentuk, kemudian Dia memenuhinya. Dia membentuk bumi dan memenuhinya dengan tanaman dan binatang. Dia membentuk cakrawala dan memenuhinya dengan bintang-bintang dan planet-planet. Dia membentuk laut dan memenuhinya dengan makhluk-makhluk hidup. Dia dapat membentuk dan memenuhi hidup kita sekarang jika kita berserah kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bagian dari ciptaan baru. 2 Korintus 4 ayat 6, pasal 5 ayat 17, dan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan menamai. Dia menamai apa yang dibuatnya, dan kita tidak berhak untuk menggantinya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yesaya 5 ayat 20. Tuhan menyebut ciptaannya dengan nama yang tepat sesuai. Jika kita menggunakan perbendaharaan kata-katanya, kita juga harus menggunakan kamusnya. Lihat Amsal 17 ayat 15. Tuhan juga memisahkan. Dia memisahkan terang dari gelap, tanah yang kering dari perairan, dan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ini adalah prinsip dasar sepanjang Alkitab. Tuhan memisahkan Abraham dari Ur, Israel dari bangsa-bangsa lainnya, jemaatnya dari dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Dia menginginkan umatnya yang sekarang juga memisahkan diri dari semua yang menajiskan. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 7 ayatnya yang ke-1. Tuhan memberkati. Laki-laki dan perempuan pertama adalah satu-satunya bagian penciptaan yang diberkati secara khusus oleh Tuhan. Oleh karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, kita berbeda dari makhluk-makhluk lain yang dibuatnya. Dan kita harus berhati-hati bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Itu di dalam Kejadian 9 ayat 6. Yakobus 3 ayat 9. Dosa telah merusak gambar ilahi itu. Tetapi suatu hari kelak semua orang beriman yang sejati akan menyandang gambar Kristus. Roma 8 ayat 29. Makin kita serupa dengan Kristus, makin kita akan menikmati berkat-Nya. 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian isi singkat topik kitab Kejadian pasal 1.
Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah,
serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6.